pemirsa, kita akan langsung terhubung dengan Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak untuk membahas persoalan ini. Selamat sore, Bang Aris. Selamat sore, Bung. Selamat sore. Bang Aris, melihat situasi kita dipertontonkan pada upaya polisi untuk menangkap pelaku pencabulan yang hingga saat ini belum selesai, bagaimana Anda melihat ini? Saya kira kejadian hari ini tidak perlu terjadi jika pada 1 tahun yang lalu saya bertemu dengan ibu keluarga dan terduga pelaku di tempat di pondok pesantren di Jombang. Lalu kemudian saya ketemu dengan Pak Kiai, orang tua terduga pelaku. Setelah kita mendapatkan laporan dari korban, ya, sebelum kita datang ke rumah atau ke pondok pesantren itu, kita sudah mendapat informasi bahwa korban sudah melaporkan itu ke Polres Jombang. Lalu kemudian ada kendala-kendala, akhirnya di take over oleh Polda Jawa Timur. Pada saat itu saya bertemu dengan Direskrimum di Polda Jawa Timur, menawarkan diri karena ada peristiwa pada saat terduga pelaku ingin dimintai keterangan, dijemput ke Polres, tetapi dihadang oleh santri-santri lebih dari 5.000 orang. Nah, demi kepentingan terbaik anak, saya mengambil sikap ingin melakukan mediasi terhadap ini 1 tahun yang lalu. Saya mendatangi dan bertemu dengan ibu terduga pelaku. Lalu ditindaklanjuti, saya tindaklanjuti melalui fasilitasi lawyer dari terduga pelaku, bertemu dengan Pak Yai selaku orang tua dari terduga pelaku. Kalau kejadian itu atau peristiwa saat saya bertemu itu bisa dikabulkan, bisa diperiksa, baik itu usul dari ibu itu takut anaknya ketika diperiksa di Polda langsung ditangkap, saya bilang bisa saja dilakukan di Polda Jawa Timur, kita dampingi, tapi juga bisa terduga pelaku dimintai keterangan di BAP di Ponpes atau di pondok pesantren. Itu tawaran-tawaran kita, tetapi itu tidak terrealisasi. Nah, nampaknya ada kekuasaan-kekuasaan tertentu yang menghalang-halangi itu. Saya yakinkan atas permintaan dari keluarga terduga pelaku, kalau terduga pelaku itu ingin diperiksa, bisa kita dampingi. Kalau ingin juga bahwa kasusnya di SP3, ya tentu polisi tidak bisa mengeluarkan SP3 atau penghentian penyidikan kalau si terduga pelaku yang dilaporkan belum diperiksa polisi. Itu tawaran kita demi kepentingan terbaik anak yang mengaku telah menjadi korban dari terduga pelaku yang dilakukan bukan 1 orang saja, lebih dari 2 orang, sekalipun ada 1 korban yang mencabut laporannya di Polres Jombang, begitu. Jadi keterlibatan Komnas Perlindungan Anak itu 1 tahun yang lalu sudah menawarkan hal yang baik, ya, kalau memang tidak bersalah ya berani diperiksa, tetapi kalau memang melakukan kejahatan, ya patut orang-orang yang melakukan itu takut untuk diperiksa, kan begitu. Nah, apalagi sudah dilakukan gugatan pra peradilan, tetapi kan ditolak. Itu berarti ada bukti-bukti awal yang membuat terduga pelaku perlu diperiksa oleh polisi. Jadi kejadian hari ini tidak perlu terjadi, DPO tidak perlu terjadi kalau proses yang saya tawarkan itu bisa berjalan dengan baik. Waktu itu pihak kepolisian sudah oke waktu itu, begitu. Orang tua pelaku pada saat itu sehingga menolak untuk di BAP. Terduga pelaku yang menolak di BAP, lalu kemudian ibu, ya, jadi bukan bapak dari terduga pelaku, ibu dari dari terduga pelaku yang takut kalau nanti diperiksa di Jawa Timur di Polda nanti langsung ditahan, itu yang ibunya keberatan. Nah, saya bilang tentu kita bisa mengatakan kalau memang tidak terbukti bersalah nggak akan ditahan, tidak akan ditentukan sebagai tersangka, gitu. Jadi saya kira ketakutan itu awalnya, dan saya sudah yakinkan kalau memang takut diperiksa karena
ada dugaan atau ketakutan langsung ditahan, ya diperiksa aja di pondok pesantren, nggak ada masalah. Yang penting proses berita acaranya berjalan dengan baik. Itu loh yang saya tawarkan dengan ibunya. Kami berkomunikasi dengan baik, yang sangat baik, dan saya ketemu dengan Pak Yai, ketua selaku orang tua dari terduga pelaku yang disegani sebagai kiai di situ. Saya temuin itu.